Oke, ini saya mau share screen ya. Oke, materi hari ini tentang menampilkan data yang ada di News API. Jadi teman-teman coba buka newsapi.org. Nanti bisa bikin uh, apa namanya akunnya. Kemudian nanti kalau udah bikin akun akan dapat APK-nya. Jadi akan otomatis kita bisa dikasih contoh untuk ngehit API seperti ini. Nah ini coba kita salah satu aja dicoba ini. Ini misalnya ini saya akan copy. Kemudian di Postman akan buka di Postman. Jadi teman-teman install Postman aja. Nah di sini untuk dokumentasinya dia menggunakan metode get. Jadi di Postman kita ngetesnya juga pakai get. Kemudian tinggal kita paste saja link yang tadi dikasih. Nah, ini kemudian coba kita send. Oke, kita coba lihat di bagian. Nah, coba pakai. Oke. Nah, ini ya. Nanti di sini itu get-nya itu punya beberapa param. Di sini yang pertama ada key, kemudian ada from, ada sort by, dan terakhir itu ada APK. Nah, nanti ini akan kita pakai di retrofit. Kemudian dari hasilnya, di sini hasilnya yang pertama itu dia menampilkan JSON object. Kemudian di sini ada status oke, total resultnya 4053, kemudian di dalamnya itu ada array artikel. Nah, coba kita ganti selain Bitcoin, misalnya di sini Q ini pencarian ya, nah, kita ganti COVID, kita klik send. Nah, ini ada lagi yang berita-berita yang lain. Coba COVID kita hilangin, kita send. Oke, di sini dia minta parameter di bagian Q kita hilangin. Nah, jadi wajib di bagian Q ini ada parameter. Oke, send. Nah, nanti bagian yang ini, yang get ini, kita akan gimana data-data yang dihasilkan akan tampil di Android. Oke, sekarang di Android Studio kita buka aja. Pertama kita butuh kita konfigurasi dulu ya. Kemudian masuk di preference. Kalau di teman-teman itu harus masuk di settings. Nah, pastiin kita punya plugin. Nah, di sini ada plugin. Kemudian nanti coba saya lihat dulu di install apa aja nih yang ada. Nah, nanti kita butuh ini JSON to Kotlin class. Nanti ini hampir sama seperti Robot to Pojo. Kalau misalnya dia teman-teman bisa nginstal Robot to Pojo, silahkan pakai, sebenarnya fungsinya sama. Nah, kemarin saya nyoba Robot to Pojo itu nggak ke generate bagus ininya. Nah, maka saya beralih ke JSON to Kotlin. Nah, sebenarnya fungsinya sama aja, dia mengenerate JSON. Jadi nanti kita akan copy JSON ini. Kemudian nanti dia akan generate menjadi kelas model dengan menggunakan library ini. Oke, nanti cara pakainya setelah nanti kalau misalnya belum keinstall, dia ada di tab marketplace. Tinggal cari aja di sini. Tadi namanya apa? JSON to Kotlin. Nah, ini nanti kalau misalnya mau install tinggal diklik ini. Kemudian di bagian sini ada install. Setelah diinstal dia butuh restart dulu. Nanti kita pilih aja restart. Kemudian nanti Android Studio akan kebuka kembali.
Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin satu project baru untuk get data apa namanya, newsnya ya. Nah, ini kita klik start a new Android Studio project, kemudian pilih empty aja, klik next. Nah, di sini kita akan beri nama news app. Kemudian simpannya di sini, terserah simpannya di mana. Dan pilih bahasanya, jangan lupa Kotlin, kemudian klik finish. Oke, nanti cara pakai library-nya, plugin yang tadi itu, kita butuh copy hasil JSON-nya. Ini bagian sini, tinggal kita copy aja. Di sini ada alternatif button untuk copy. Jadi semuanya udah bisa di copy. Kemudian setelah kita copy, di project ini nanti ini masih ini yang running proses. Setelah running proses nanti kita akan bikin satu package baru yang menampung model yang tadi. Nah, caranya ini kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kita pilih package dulu, tambahkan package baru, beri nama aja model. Kemudian kita klik kanan di package model ini, kita pilih new. Nah, kalau kita udah install plugin yang tadi itu, kalau ada Robot2Pojo, nanti Robot2Pojo itu akan muncul di sini juga, di bagian sini. Nah, tadi kalau yang Kotlin JSON to Kotlin class itu, kalau saya nggak salah ini dia Kotlin data class file from JSON. Nah, ini kita langsung klik aja ini. Kemudian hasil dari copy paste yang di Postman tadi ini kita tinggal paste aja di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal diberi nama class name-nya. Misalnya kita mau beri nama dia jadi response news. Kemudian tinggal klik generate. Nah, nanti di dalam model ini akan otomatis kayak generate beberapa kelas. Ini ya, 1, 2, 3 kelas. Nah, kalau kita lihat di sini response news, berarti dia hampir sama kayak yang di Postman. Ini ada status, total result, dan artikel. Di sini juga ada status, total result, dan artikel. Artikelnya dalam bentuk list. Di JSON-nya juga artikelnya ini dalam bentuk array yang punya beberapa data. Nah, kemudian artikel juga, ini dia manggil artikel, ini udah dibuat lagi. Satu kelas artikel yang ada author, content, description. Ini hampir sama dengan yang JSON yang sini. Kemudian ada source. Nah, source ini ada di dalam artikel. Kalau dilihat di JSON ini source, ada ID dan name. Nah, kalau kita udah buat modelnya, sekarang kita akan pakai retrofit untuk library HTTP-nya. Caranya tinggal cari di Google aja dokumentasinya. Jadi kita cari aja di sini retrofit library. Nanti akan muncul di sini. Nah, di sini ada web dokumentasinya. Ini coba kita open new tab. Kita baca-baca dulu. Nah, di sini cara penggunaannya. Kalau awalnya itu dia butuh satu kelas interface. Kemudian dia nanti butuh satu kelas juga retrofit, isinya ini yang nanti memanggil si GitHub service interface yang ini. Kemudian cara manggilnya nanti pakai call ini, kemudian dipanggil si list repos yang ini, dan ini ada usernya. Ini apa namanya, dokumentasinya. Nah, ini coba kita akan isi dulu dependensinya di project. Ini kita klik open link in new tab. Nanti dependensinya kita butuh isi juga.
Oke, ini pertama dia butuh ini square wrap ini. Ini saya copy. Kita masuk ke modul app. Nah, kita isi di bagian bawah sini aja. Awalnya dia harus tulis implementation. Kemudian dari yang ini kita copy. Nanti di sini ada tanda kutip 1. Kita paste ini. Kemudian selain itu dia butuh JSON generatornya, JSON converter. Nah, di sini kalau nggak salah dia di retrofit converter. Kemudian, nah di sini pilih JSON. Nah, di sini ada nih. Ini tinggal kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Nah, latest versionnya itu kita ambil aja yang di bagian atas ini 2.9.0. Kemudian kita ganti sini latest versionnya. Oke, setelah itu tinggal kita sync now untuk download dependensinya. Oke, ini dikasih komentar aja. Oke, setelah ditambahkan dependensinya, berarti nanti kita butuh package untuk menampung kelas-kelas retrofit. Jadi di sini saya akan isi nama package-nya yaitu network. Nah, nanti dia akan butuh satu kelas pertama itu, satu file pertama itu interface. Kita pilih Kotlin file class, kemudian pilih interface. Kita ngikutin yang ini aja ya, dokumentasinya. Jadi dia pertama butuh GitHub service. Ini kita copy. Kemudian beri nama di sini GitHub service dan ini di enter. Kemudian ini kita paste aja, ini kita copy aja. Copy. Iya. Gimana? Halo, sorry nggak jelas. Gambar videonya kayak kabur gitu. Oh, kayak kabur ya. Oke, bentar. Tadi awal tadi jelas dari awal. Saya turunin dulu deh ke 360. Kayaknya koneksinya nggak kuat. Kalau ini terang nggak? Sinyal nggak kabur. Ini kelihatan nggak ininya? Kelihatan coba pindah ke kecil di Gimana, Mas? Kelihatan kecil-kecil di codingannya. Oh, codingannya yang kelihatan. Ya, jadi waktu enter nggak jelas gitu. Oke, kalau ini gimana? Diperbesar? Masih nggak jelas ya? Iya better sih. Sekarang sih better. Oh iya. Oke, mungkin ini koneksi saya mungkin nggak mampu ngangkat ini. Tapi nanti ini saya record kok, nanti bisa dinonton. Oh, record ya. Kalau di record jelas ya nanti ya. Iya, kalau di record nanti jelas. Soalnya yang di share itu kan video ini kan mungkin karena koneksi saya jelek untuk uploadnya, jadi agak blur di ini di Google Meet-nya. Oke. Apa ya? Oke. Nah, di sini dokumentasinya itu mana ya? Nah, ini. Oke, ini dokumentasinya untuk penggunaan get. Jadi pakai annotation get, kemudian ada endpoint dari link yang mau di-hit. Nah, ini coba kita pakai di GitHub service. Nanti di sini nanti kita butuh annotation at get.
buka kurung. Nah, di sini value-nya itu isinya endpoint. Jadi kita bisa ambil endpoint di, misalnya kita mau endpoint-nya itu dari everything kemudian versi 2. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, everything versi 2. Kemudian kita call datanya. Jadi nanti di sini kita call sini data yang mau kita ambil, berarti kita ambilnya response. Oke, di sini kalau nggak salah fun. Oke, saya lupa codingan Kotlin-nya. Oke, ini kita langsung copy aja. Kita lihat gimana dia nge-convert. Yes. Oke. Oke, ini pakai fun. Jadi kalau di sini itu di dokumentasinya itu menggunakan Java. Nah, kalau pakai Kotlin kayak gini. Nah, ini dikasih tahu. Oke, ini berarti nanti nama fun ini apa namanya, nama objek si Hit API-nya. Berarti sini kita ganti aja get news. Kemudian karena dia menggunakan parameter, ini pakai call. Nah, call ini nanti return-nya. Jadi di sini return-nya nanti si response news. Call ini jangan lupa diimport. Kita pilih yang retrofit 2. Nah, kemudian nanti di sini tuh path-nya itu nanti kita akan pakai sesuai dengan yang ada di Postman. Berarti pertama itu dia butuh key, kemudian sort by, kemudian ada PK. Nah, kita bisa cari tutorial di Google misalnya get API data pakai retrofit. Nah, ini kalau pakai bahasa Indonesia udah banyak yang ngebahas. Nah, ini coba kita apa namanya buka. Nah, di sini ada tutorialnya, ada step-stepnya. Nah, di sini ada stepnya. Oke. Nanti kita akan butuh, kalau saya nggak salah, cari dulu di Google ya, menggunakan annotation path atau param, saya lupa. Coba kayak gini key-nya. Nah, di sini ada pakai bahasa Indonesia juga. Akan cari gimana pakai param untuk GitHub service-nya. Apakah pakai path atau param? Ini saya lupa. Oh ya, di sini pakai path ya. Oh ya, sini parameter berarti pakai query. Kalau path itu di sini kalau path itu nanti kalau misalnya URL-nya itu bisa diganti-ganti. Atau kalau di Postman ini misalnya nanti everything ini kita pengen ada bisa diganti secara dinamis. Nah, itu bisa menggunakan annotation path. Sini. Di Medium ini dijelasin annotation path. Ini saya copy aja di chat ya. Nah, kalau misalnya parameter, karena di Postman-nya itu pakai parameter,
Nah, maka kita pakai annotation parameter, annotation query. Berarti di Android Studio, path-nya kita ganti aja jadi query. Berarti di Postman pertama query-nya itu adalah key. Jadi di sini value-nya key. Di sini kita ganti aja bukan user tapi misalnya search ya. Kemudian kita kasih koma. Ada query lain lagi di sini selain key ada from. Kita copy lagi from-nya. Kita panggil annotation query. Kemudian dalamnya kita isi si form. Nah, di sini kita isi from ininya string. Ini ada 4. Selain form ada sort by, kita copy aja sort by. Kita paste, di sini kita ganti jadi sort by. Kemudian ada APK. APK kita copy, kita ganti di form ini dan kita isi aja sini APK. Oke, jadi cuma 4 param sesuai dengan yang ada di URL di Postman ini. Oke, setelah itu kita udah buat pan get news ini. Kemudian udah kita isi endpoint-nya. Nah, sekarang setelah kita buat kelas GitHub Service, kita buat lagi nama kelas baru, Kotlin file class kita pilih, kemudian kita pilih kelas, kita beri nama di sini, misalnya di sini API retrofit. Enter. Nah, kita coba lagi ke dokumentasinya. Nah, kita butuh ini. Ini kita copy paste saja. Copy paste. Nah, nanti kalau di Kotlin dia akan otomatis nge-convert. Nah, kita masukin di dalam kelas API retrofit. Kemudian di sini paste dan klik yes. Nah, oke, di sini udah jadi. Nah, kayak gini aja. Nah, kemudian base URL-nya ini kita pakai base URL yang ada di Postman tadi, berarti nanti kita ngambil dari http://newsapi.org. Berarti sampai sini aja. Sampai di slash. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi ini base URL-nya. Kemudian ada class service-nya. Oke, setelah itu kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, untuk cara pemanggilannya kayak gini. Jadi nge-call list, kemudian service.list repos. Nah, ini kalau baca dokumentasinya agak membingungkan. Kalau misalnya bingung, kita bisa cari-cari tutorial di Medium. Nah, kayak gini ada. Nah, di sini untuk kelas API service-nya agak lain. Kita bisa coba ikut. Oke. Kita lihat dulu API service-nya kayak gimana. Oke, coba ya. Kita lihat. Ini coba langsung kita panggil aja di main activity karena udah kita buat kelas API retrofit-nya. Kita ke main activity. Dia nanti di sini kita akan panggil datanya. Nanti kita coba tampilkan dulu di log ya. Di sini panggil data. Nah, kalau di dokumentasi retrofit dia butuh class service ini dipanggil. Oke,
Nah, kalau di sini tuh dia nggak dibikin satu kelas baru. Berarti di sini kita coba panggil aja si API retrofit yang ini. Kita Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian di sini setelah buat objek service, nah cara pemanggilannya kayak gini, call list repos. Nah, ini kita coba copy aja. Kemudian kita paste di bawah sini. Kita convert. Nah, di sini call-nya ambil yang import yang retrofit 2. Kemudian di sini ini nanti bukan list tapi masukin si response news. Nah, kemudian di sini sama dengan kita akan panggil satu function yang di GitHub service yang kita udah buat, yaitu get news. Di sini sama dengan get service.getNews. Nah, karena di get news ini reposnya ganti aja get data news. Kemudian kita kasih komentar aja sini. Oke, nah di service get news ini dia punya 4 parameter, ada queue, ada from, ada sort by, ada APK. Berarti di sini bisa kita isi. Pertama dia kalau kita pengen static search ini kita isi aja di sini misalnya COVID. Kemudian koma. Nah, kita coba lagi ke Postman. Di sini ada tanggalnya. Ini kita copy. Sini berarti kita buka string lagi. Kemudian koma publish at. Nah, kemudian terakhir itu ada APK-nya. Nah, ini APK kita copy, kita paste. Oke, setelah dibuat kayak gini untuk dapatin objeknya, kemudian coba kita baca lagi di dokumentasinya. Nah, di sini nggak dijelasin untuk dapatin datanya. Oke, langsung aja. Berarti di sini dia untuk dapatin datanya pakai get data news. Get data news.enqueue. Kemudian di sini kita isi aja objek. Titik 2, kita isi call. Jangan lupa call-nya pakai retrofit 2. Kemudian buka kurung siku, kita isi di sini response news. Nah, kemudian kita buka kurung kural dan kurung kural buka dan tutup. Nah, kemudian coba ya kita implement. Oke, dia bukan kayak gini. Di sini bukan call tapi callback. Oke, callback yang retrofit 2 kita pilih. Nah, kemudian di objek ini kita isi kursor dan lampu merah ini kita klik, dia butuh implement members. Nah, di sini ada 2 metode yang butuh diimplement. Ada onFileLoad dan onResponse. Nah, ini coba saya ambil dua-duanya, wajib. Kemudian to-do-nya dihilangin aja. Oke, nah, jadi di retrofit itu dia punya 2 metode. Yang pertama onFileLoad dan onResponse. Nah, di onFileLoad ini untuk ambil data error. Kalau misalnya pas nge-patching data dia error ataupun salah ngambil data ataupun networknya gagal, nanti akan dikasih tahu di onFileLoad. Berarti sini bisa kita cek pakai logchat log.e. Misalnya kita mau pakai tag kemudian koma misalnya data error. Nah, di sini kita bisa panggil T ini, T. Kemudian kita bisa isi, kita panggil si message-nya. Atau kita pengen tampilin di toast.maketest. Sini di add main activity, koma. Nah, di sini kita isi gagal ambil data. Kemudian nanti kita panggil penyebabnya kenapa, t.message.
Kemudian jangan lupa koma toast.show. Nah, ini di enter aja. Oke. Nah, kalau on response itu untuk dapatin datanya. Jadi nanti data yang ini itu akan ditampilkan di on response. Nah, ini kita akan coba. Nanti kita akan validasi aja if response is successful. Nah, nanti kalau misalnya dia benar-benar sukses dapatin data, kita tampilin di sini log e tag. Sini data berhasil. Nah, bisa kita bungkus dia di dalam JSON. Jadi ini bisa nge-convert to JSON. Isi di dalam sini response. Oke, JSON-nya kita import. Nah ini akan menampilkan datanya di log. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa setiap kita membuat project, kalau dia nanti berhubungan dengan internet, di dalam Android manifest.xml ini kita tambahkan permission untuk internet. Di sini users permission, access network state. Nah, ini kita pakai juga. Kemudian di sini users permission internet. Dan ada satu lagi user permission WiFi state. Oke, nah ini udah bisa di running. Ini saya mau coba running. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Ini saya mau matiin emulator biar nggak berat. Oke, ini ngebug lagi. Coba lagi buka. Oke, bentar ya. Oke, coba running. Nah, ada yang mau ditanyakan, mungkin ada step yang kelewatan atau terlalu cepat? Mas, kalau nanya dong Mas, Iya, di kelas model tadi ini kan baru yang get ya. iya. Kelas model. Ini artikel. Ah, Dan kalau ada update delete berarti copy paste di situ juga ya. kalau ada apa, Mas? Sorry. Gitu ya. Kalau delete, update gitu-gitu. Iya. Kalau misalnya ada update delete, kita menyesuaikan ininya. Responnya seperti apa?
kan pasti responnya beda ya. Get get dan update ataupun delete ataupun post pasti beda. Yang sama itu pasti yang ada status sama total result atau ada message itu pasti yang sama. Yang lain itu pasti agak beda. Nah, tinggal kita copy aja hasil responnya, kemudian bikin model baru. Tapi kalau misalnya ternyata responnya sama, berarti bisa pakai respon yang itu. Begitu. Tergantung responnya ya. Iya, tergantung dari respon di ini, di datanya. Yang dimaksud respon ini yang status, total result, Iya, update ini nih. gitu ya. Respon ini semua nih. Itu Mas. Tapi kalau responnya beda berarti kita harus bikin model baru, model edit, model delete gitu ya. Iya, benar. Kalau misalnya dia beda, ya kita harus bikin baru. Nanti di sini nanti kalau pengen rapi, misalnya dia di dalam package. Misalnya ini untuk get. Nah, kemudian misalnya ada untuk delete. Tinggal di ini, di apa namanya, di pisah-pisahin aja. Nah, tinggal di refactor. Nah, kayak gitu. Ini kenapa ya? Lagi running kayak gitu, makanya nggak mau dipindah. Coba lagi ya. Ada error nih. Ada yang sudah pakai Android Studio terbaru? 4,1. Katanya ngebug. 4.0 bisa ya. Oh iya, ini Tool versionnya. Nah, ini coba saya naikin aja deh. Ini jadi 21, kemudian di sync. SDK-nya ya. Iya. Itu berarti nanti di networknya itu kalau ada edit delete itu berapa networknya? Kalau gimana Mas? Networknya kenapa? Kelas network kelas service-nya itu nanti berapa? Kelas service. Edit delete, ada edit delete gitu-gitu guys. Yang ini ya GitHub service ya. Network. Nah iya, itu ada berapa nanti? Nah, atau cuma satu? Apa? kalau misalnya delete, berarti nambahin lagi di bawah. Oh, nambahin. Jadi nanti annotation-nya itu menyesuaikan dengan metode yang ada di API. Atau kalau misalnya kurang yakin, kan nanti orang developer API kan nanti akan ngasih collection di Postman ataupun di sorry, satu ini saya lupa ininya, dokumentasi untuk API. Paling banyak yang pakai Postman. Nah, di sini kan bisa kita lihat tuh. Di sini dia pakai metodenya get, post ataupun put. Biasanya put untuk edit, kemudian delete untuk menghapus. Nah, di sini tinggal kita pakai aja annotation-nya. Kalau misalnya dia post, berarti annotation-nya add post. Ya, di situ tinggal nambahin di bawahnya ya. Iya, nanti tinggal nambahin di bawahnya. Yang API retrofit-nya satu berarti? Atau ngikutin juga? API retrofit-nya ini nanti saya akan tambahkan yang pakai instance, jadi satu doang. Nah, kalau yang sekarang kan dia di main activity itu lagi bikin satu ini ya, lagi inisialis lagi kayak gini, kemudian bikin lagi sebuah object service. Nah, harusnya best practice-nya itu dia udah ada instance-nya di API retrofit yang ini. Nanti saya akan tambahin. Cuma saya lupa codingannya gimana. Udah butuh lihat codingan lagi.
Ini masih error. Oke, ini errornya main activity di onCrit. Oke. Nah, ini saya ganti aja ya ininya ya, kelas retrofitnya. Saya coba masuk ke GitHub. Oke, ini Oke, ini masuk di offline online. Saya cuma mau ngambil beberapa baris kode untuk service API retrofitnya. Oke, ini Ctrl C. Masukin di API retrofit. Ini coba dihapus saja. Ini hapus. Oke, ini tunggu bentar ya, base URL-nya diganti ini. Oke, nah harusnya dia kayak gini saja. Nanti lebih gampang, nggak perlu bikin kayak gini, sering bikin retrofit kelasnya. Retrofit objeknya. Kemudian cara panggilnya. Oke, nanti yang dibutuh ini doang. Di sini API retrofit. Ini get. Oke, ntar ya.
Oke, nah ini udah diganti ininya, kelas retrofitnya. Jadi ngambil dari sini, kelas retrofit. Kemudian tinggal bikin kayak gini aja. Nah ini coba di running lagi. Jadi oke, masih error lagi. Base URL-nya masih salah. Nah, apa ya? Oke, ini biasanya kalau misalnya error, nah di sini tuh ada errornya ya. Ini bisa di copy aja. Ini di copy. Kemudian langsung cari aja di Google. Tuh biasanya banyak di Stack Overflow. Nah, di sini Japalang Bootstrap Method Error. Nah, di sini dikasih tahu dia masalah di retrofit. Di sini, nah, sini kita dikasih tahu butuh menambahkan compile option untuk Java version 18 itu untuk, kalau saya nggak salah ini untuk apa namanya? Aduh, saya lupa nih. Ini butuh ditambahin dulu di boot Gradle. Nah, di sini tambahin aja di sini. Lupa saya namanya. Nah, ini coba di running lagi. Apa masih error? Oke, ini coba tampilkan pakai Droid. Oke, ini cara untuk ini ya. Biasanya kalau kita ketemu error, nah, jadi errornya itu biasanya diarahin line berapa yang bikin error. Kemudian dia ada message kayak tadi. Nah, ini udah bisa, udah jalan. Nah, ternyata retrofit yang baru itu dia butuh menambahkan compile optionnya yang ini. Saya lupa namanya ini supaya astagfirullah, lupa saya. Ini fungsinya untuk menambahkan ini. Nah, ternyata retrofit yang baru itu dia butuh menambahkan compile option. Jadi ada isu di Stack Overflow yang tadi tuh. Tinggal kita copy paste saja yang tadi exception from call site ini. Nah, maka akan muncul banyak jawaban. Nah, ini tinggal klik, cari aja. Kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya, tinggal dibaca-baca aja di bawah, disuruh apa tuh add. Nah, ini disuruh tambahkan dan sebagainya. Nah, ini langsung berhasil ketika ditambahkan, udah bisa running. Di sini mirroring. Tapi ternyata datanya itu belum muncul di log chat, dan di log chat itu ada tag error nih, tag error. Di situ dikasih tahu kalau clear text communication to news.ap.org itu tidak memiliki permission di security policy. Nah, ini kalau kita lihat di main activity, dia masuknya di
on error yang ini ya, log e data error t.message nih ya, tag data error. Nah, message-nya ini. Nah, ini kalau kita pengen tahu lagi, ini kita copy paste aja di Google kalau kita nggak tahu ini kenapa, atau pengen nanya-nanya di grup. Nah, ini di copy aja dan kita paste aja di Google dan pasti banyak yang udah menjawab. Nah, sini dikasih tahu Android 8 itu dia butuh clear text HTTP traffic. Nah, klik aja, cari solusinya gimana. Nah, pertama kita butuh menambahkan ini ya. Nah, atau pertama itu juga menambahkan ini Android user clear text traffic, kita buat true, itu adanya di manifest. Berarti ini kita copy aja. Kemudian kita masuk ke manifest, ada Android manifest.xml. Dia dimasukin aja di dalam application. Nah, karena di sini di dalam application. Kemudian kita running lagi dan kita buka log chat. Kalau dia masih nggak berhasil, berarti kita butuh cara yang lain lagi yang dikasih tahu di Stack Overflow. Nah, harusnya di sini tuh datanya udah muncul. Nah, tapi error lagi. Sini ada error lagi. Oke, coba lagi ya. Ini errornya nggak tahu apa. Nah, di sini dikasih tahu stack size-nya itu banyak. Karena di sini di Postman itu ada hasilnya itu sekitar 465.800. Jadi tadi dikasih tahu terlalu banyak ngelot. Berarti kita akan coba di sini itu dia ngambilnya response.body aja. Kita akan coba response.body.get artikel dulu. Kita akan coba ngambilnya artikel. Oke, kita running lagi. Apakah masih error juga kalau cuma ngambil artikel? Oke, ternyata bisa kalau artikel doang. Oke. Oke, berarti tadi ada kesalahan ngambil data ya. Nggak bisa respons yang diisi di sini, tapi artikel itu bisa ngambil semua. Nah, di sini udah ada datanya. Pertama itu ada author ini. Nah, benar ya. Ini datanya sesuai. Nah, udah tampil di log chat. Nah, sekarang coba kita akan tampilkan di main activity ini ada satu text view. Sini ada text view. Nah, text view ini coba kita kasih ID. Di sini TV data. Kemudian dari TV data ini kita akan tampilkan satu data yang ada di Postman ini. Misalnya pertama dapatin author ya. Author yang ini. Oke, coba di sini jadi TV data.text.
kita bisa ambilnya dari response.body.article.get. Karena artikel itu merupakan list, berarti kita ambil getnya, kita ambil indeks yang ke 0 aja, kemudian titik author. Nah, di sini ada merahnya, bisa isi tanda tanya aja. Dan ini isi tanda tanya aja. Ini butuh tanda tanyanya juga. Oke. Nah, ini coba kita running lagi. Apakah dia benar-benar mendapatkan data author. Nah, setelah ini nanti kita akan lanjut gimana dia muncul di recycler view. Oke, ini di sini datanya udah ada, tapi mungkin text view-nya nggak kelihatan ya. Ini coba kasih text size 40 sp. Nah, mungkin kalau misalnya mau bertanya sebelum kita masukin dia ke recycler view. Nah, ini ya, datanya tampil ya. Di Android Studio dia mengambil data artikel, kemudian get 0 ini berarti indeks yang pertama, kemudian diambil author. Nah, kita coba cek di Postman. Indeks pertama author di sini JN Agencias. Oke, ini agak beda ya. Sini. Oke, coba kita lihat datanya COVID. Kita coba lagi ke Postman. Ini coba kita send apakah datanya keganti-ganti. Oke, benar ya. Jadi ternyata ketika nge-hit data news ini, ketika kita hit pertama itu datanya lain, kemudian hit kedua ternyata datanya diganti lagi atau di-refresh. Oh ya, ini sudah sama dengan yang tadi. Kirain dia nge-refresh data. Tadi udah sama ya. Author. Di sini juga indeks pertamanya namanya ini bahasa, saya kurang paham bahasa apa tulisannya. Oke, sekarang ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke recycle view datanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Nanti di sini kita tambahkan package baru. Kita isi adapter. Nah, ini coba saya bikin Android Studio-nya lebih besar tulisannya ya. Font. Ini di sini 15. Oke, sama aja. Oke, kita dari adapter ini kita butuh berarti seperti materi kemarin, dia butuh satu kelas. Berarti di sini kita beri nama aja adapter news. Dan di sini kita pilih tipenya kelas. Di adapter news itu berarti nanti dia butuh file list data. Sini titik 2 berarti nanti di sini list artikel aja, di sini kita isinya artikel. Karena nanti data yang ditampilkan nanti data artikel yang ini. Kemudian seperti biasa dia butuh extends ke recycler view. Oke, recycler view-nya belum ditambahin dependensinya. Berarti di main activity kita masuk ke XML-nya. Ini text view kita hapus aja.
Kita ganti jadi recycle view ya. Masuk ke desain, cari recycler view, kita klik OK. Nanti dia nambah independensi. Kemudian masuk lagi ke splitnya. Di sini berarti recycler view. Kita buat dia match parent dan web content. Oke, di sini kita buat dia 0 dp. Oke, ini kita ganti aja jadi linear layout. Dan ini kita buat dia match parent. Ini jadi match parent. Ini kenapa ya recycle view? Oke. Nah, di sini tinggal kasih ID aja. RV News. Nah, kemudian setelah itu di main activity kita hapus aja untuk text view-nya. Di dalam adapter berarti kita butuh extend dia ke recycle view. Oke, nggak ada. Ini coba saya buka project yang kemarin untuk lihat recycle view-nya. Juga lupa. Nah, kita butuh untuk adapternya, berarti ini di sini adapter ini kita copy aja. Nah, di sini kita paste. Oke, di sini butuh extend. Nah, di sini adapter news. Nah, setelah kayak gini, kita implement method seperti biasa. Tiga-tiganya kita isi, kemudian to-do-nya kita hapus saja. Dan my view holder, berarti dia butuh kelas my view holder. Nah, ini kita ambil aja dari yang project kemarin. Isi aja di sini. My view holder. Nah, di sini on create view holder berarti dia butuh return data. Berarti di res ini kita tambahkan data. Nah, kita copy aja di project yang kemarin. Layout. Kita ambil di my buah view aja, Ctrl C. Kemudian di layout ini kita paste aja. Kita ganti aja di sini news view. Kemudian klik OK. Nah, di sini card view-nya belum ada ya. Berarti di sini kita coba cari card view dan kita add. Kita klik OK. Nah, coba kita cek yang project kemarin apakah dia udah masuk ke 10. Nah, ini udah nggak merah. Nah, berarti di sini adapter news-nya kita langsung copy aja. Untuk on create view holder-nya ini kita copy. Kemudian kita paste aja di sini. Nah, untuk layout inflator-nya dia butuh ngambil view-nya si news. Jadi di sini r titik layout titik news view. Oke, setelah itu untuk get item count-nya nanti kita ambil dari data di atas, berarti di sini list data dot size. Nah, ini saya coba close dulu, kemudian masuk lagi. Seperti biasa, nggak tahu kenapa ini sering ngebug. Kemudian buka lagi. Jadi kadang layoutnya itu nggak kebaca.
Oke, setelah itu, nah di on, ini masih lagi nggak kebaca. Kita ambil aja importnya. Oke, importnya ambil kayak gini. Kemudian kita paste saja di sini untuk import. Nah, di sini tinggal kita panggil layoutnya apa, news view. Jangan lupa tanda ini bintang. Oke, ini butuh alt enter, coba cek import. Oke. Nah, setelah itu ini jangan lupa ada return. Oke, tinggal di onBind view holder. Berarti di onBind view holder kita nanti menampilkan datanya, gambar dan lain sebagainya. Nah, di sini kita butuh ngambil dari glide juga. Kemarin kita udah belajar glide untuk penambahan library-nya. Nah, di sini saya copy aja ini dependensinya, copy. Kemudian di paste di modul app. Jangan lupa di sync now. Kemudian nanti saya ambil aja di sini untuk fungsi glide-nya. Ini saya copy. Kemudian masuk di adapter news. Paste aja di sini. Nah, tapi di sini kita ubah dulu di news view. Pertama gambar, berarti di sini ID-nya kita ganti aja image news. Kemudian nanti untuk pertama ini ada title ya, TV title news. Kemudian di sini di bagian bawahnya ada TV deskripsi news. Oke, ini teksnya dihapus aja. Berarti di onBind view holder di sini berarti TV title. My dataset kita ganti aja list data. Nanti di sini kita nanti ngambil title. Di sini di sini list data. Di sini kita ambil deskripsinya. Nah, di sini ganti TV deskripsi news. Ini ganti juga jadi list data. Kemudian URL to image. Nah, karena di postman-nya itu gambarnya itu namanya itu URL to image, maka di adapter juga kita ambil URL to image. Kemudian di sini kita ganti aja jadi launcher. Nah, di sini kita ganti image news. Oke, adapter newsnya udah jadi. Nah, sekarang tinggal kita set aja di main activity. Berarti cara ngesetnya tinggal ambil aja di sini. Jadi di sini cara Oke, berarti di sini pertama si RF news itu kita ambil aja dulu di sini. Main buah activity. Pertama kita butuh variabel ini dulu. Sorry. Ini ya, kita butuh variabel ini, kita copy. Kita paste aja di bagian atas. Kemudian jangan lupa di inisialis. Di sini. Nah, setelah itu di bagian adapter Oke, berarti di bagian adapter ini nanti di sini si view adapter sama dengan adapter news. Nah, adapter news ini dia punya parameter isinya list data yang ada di dalam list artikel. Berarti di sini kita buka kurungnya. Nah, list artikel itu bisa kita ambil dari response.body.articles. Nah, ini merah, tinggal klik aja warna merah ini, kemudian kita warp. Sorry.
ini coba kita bikin kayak gini. Misalnya di sini data news sama dengan response body dot article. Nah, kemudian data news ini kita alt enter aja, kita buat dia create local variable data news. Nah, di sini sudah ada data news. Nah, berarti di sini kita isi aja jadi data news. Ini kita alt enter. Oke, berarti di sini kita buat aja jadi adapter, file adapter. Di sini data news. Ini alt enter. Oke, kayak gini aja. Nah, masuk dari data LED ini, jadi dia akan melindungi ketika datanya null, dia nggak akan nampil di dia nggak akan ngeksekusi datanya kalau menggunakan LED. Jadi enak, kita nggak akan dapat null pointer exception. Kemudian di sini berarti si rf news ini dot set has fixed size kita buat jadi true. Kemudian rf news ini kita buat dia layout manajernya sama dengan kita pakai grid aja. Di sini berarti this at main activity, 1 misalnya. Kemudian berarti di sini rf news dot adapter sama dengan adapter news. Nah, ini gampang banget. Oke, nah kayak gini aja. Nah, kemudian kita buat supaya ada progress loading. Jadi kita bisa tambahkan di layout si main activity. Nah, nanti di sini akan ada jadi root-nya kita ganti aja menjadi relative layout. Kemudian nanti di sini nanti akan ada progress bar. Kita buat dia jadi web content. Web content 22. Nah, kita isi aja dia di bagian bawah Resicle View supaya nanti dia akan ada di atas si Resicle View. Kemudian kita akan tambahkan atribut center inference buat jadi true, dan kita kasih ID. Sini kita kasih ID pb data. Nah, kemudian nanti si pb data ini kita akan buat dia menjadi visibility-nya gone aja. Nah, nanti kalau misalnya si get data news ini dipanggil, berarti di sini kita buat aja di sini pb data dot visibility. Jadi pertama dia visibility-nya itu view-nya kita buat visible. Nah, ketika dia masuk di on failure, kita buat si pb data ini menjadi gone, nggak kelihatan. Begitu juga ketika dia masuk di successful, kita buat dia jadi gone. Ya, nanti ketika running pertama kali akan muncul itu sebuah progress bar. Nah, ini coba saya running. Oke, menunggu running. Kalau ada mau bertanya silakan. Oke, ini dia jalan. Nah kayak gini ya. Nanti dia tampil kayak gini. Nah. Oke, kita akan coba cek sesuai di Postman nggak.
Ini kayaknya akan berubah lagi datanya. Nah, benar. Oh, enggak. Jadi di sini indeks pertama titelnya itu Cemiterios. Kita coba cek di aplikasinya. Berarti titelnya itu Cemiterios. Kemudian indeks yang kedua atau biasanya di area itu jadi indeks ke-1 karena dia mulai dari 0. Nah, kita coba cek lagi di sini. Nah, di sini titelnya itu Cada Familia. Ini berarti yang kedua Cada Familia. Kemudian gambarnya udah dapat juga sesuai yang ada di Postman. Ini gambarnya. Nah, kemudian kita coba untuk klik. Ketika dia klik berarti nanti dia masuk datanya ke dalam detail seperti yang project kemarin. Sama aja, berarti nanti di sini kita akan tambahkan holder.itemView.setOnClickListener. Dan nanti dia akan muncul ke detail activity kalau udah kita tambah detail activity. Oke, ini kita tambah aja ya. Sini berarti new. Kita pilih yang empty activity. Sini kita ganti jadi detail activity. Klik finish. Nah, layout yang ada di dalam news view kita ambil aja, kita copy, kemudian kita paste di activity detail. Kita ganti. Oke, nah seperti biasa di bagian detail activity kita buat key-nya di sini nanti pakai companion object. Jadi pertama kita butuh file key title sama dengan di sini kita ganti jadi title. Kemudian di sini ada file key des. Ini untuk deskripsinya. Dan file key image. Jadi di sini key-nya jadi image. Oke, kemudian ke adapter news. Untuk ngirimnya berarti di sini ada file intent. Oke, file kirim data aja. Sama dengan intent. Berarti di sini holder titik item view titik context. Kemudian nanti kelas tujuannya kemana? Berarti ada detail activity.class.java. Kemudian seperti biasa untuk ngirim data berarti kirim data.put extra. Di sini pertama key-nya. Berarti kita akan panggil si key title, kita akan kirim data dari si list data sesuai dengan posisinya dan kita ambil si title P3. Ini butuh import. Nanti ada key des, kemudian ada key image. Ini butuh import dan butuh import juga. Titelnya jadi sini kita ambil description, ini kita ambil URL to image. Kemudian jangan lupa sini kita start activity holder titik item view titik context titik start activity, kita isi di sini si kirim data. Oke. Nah, kemudian kita tangkap dia di detail activity. Nanti di bagian sini langsung kita set aja berarti TV deskripsi, TV title kita ambil dari activity detail.text sama dengan intent.getString extra. Nah, di sini kita tinggal isi key-nya. Ini key title, kemudian ada key image, key description. Di sini berarti TV deskripsi news. Nah, kemudian untuk glide-nya ada project kemarin itu
Kita ambil aja dari sini ya, kita copy. Ini biar supaya lebih cepat aja. Nah, sini berarti di sini key image. Nah, errornya kita ganti launcher aja. Kemudian into berarti di sini ada image news yang ada di activity detail. Nah, ini kita lihat lagi activity detail hampir sama dengan yang ada di adapter tadi, tapi nanti match view-nya kita ganti di sini jadi match parent. Kemudian height-nya itu ini kita keluarin aja. Nggak usah ya. Ini kita ganti height-nya itu jadi misalnya 300 dp, terbesar 200 dp. Kemudian nanti kita kasih dia scale type-nya, kita bikin dia jadi pitx ya, supaya dia kiri atas kanan bawah itu full. Kemudian di sini kita nggak usah pakai card view, tapi kita ganti jadi scroll view. Kemudian sini kita jadikan match parent. Oke, ini kita, sorry, di sini scroll view. Nah, ini kayak gini ya. Jadi scroll view ini nanti ketika deskripsinya datanya panjang, dia bisa kita scroll ke bawah. Coba kita running. Nah, di bagian manifest, berarti di sini untuk labelnya di main activity kita kasih label. Jadi di sini nanti data berita. Kemudian di data activity kita ganti isi labelnya detail berita. Nah, ini di running lagi. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, nah ini ketika kita klik, dia akan masuk ke detail. Oke, kayak gini. Kita coba item yang lain. Klik. Oke, ini agak lambat. Nah, ini ya. Oke. Ada yang mau tanya? Jadi materi kita sampai sini, nampilkan, saya coba rangkum. Jadi dari main activity, dia menampilkan data. Nah, di sini data source-nya bisa diganti-ganti. Kalau misalnya kita pengen ada source, nanti tinggal tambahin edit text, kemudian si source ini nanti menjadi dinamis. Kemudian di sini ditambahkan progress bar untuk menampilkan loading di awal. Dan di retrofit dia punya metode on failure dan on response. On failure itu untuk mendapatkan data yang gagal. Kalau di on response itu dia data yang berhasil. Oke, nah nanti di pertemuan berikutnya kita akan pakai retrofit method get dan method post. Nanti untuk delete-nya juga nanti kita akan pakai method post. Jadi method post itu bisa pakai delete, bisa pakai untuk edit juga. Nah ini untuk menampilin data pakai API yang lain. Nanti untuk pertemuan keempat, kelima dan keenam saya akan buat API baru. Jadi ada API untuk ngupload gambar, kemudian ngepost data, ngedelete, dan nanti aplikasinya itu pakai notification.
Jadi ketika kita nginput data, akan muncul notification data baru gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Ini saya akan push di GitHub. Silakan kalau mau bertanya. Untuk minggu depan berarti ini ya Mas ya, sudah ada API baru ya yang dari MySQL itu bukan? Iya, nanti saya akan bikin API baru, API CRUD. Jadi nanti akan ngepost, ngupload gambar, kemudian dari gambar itu nanti diambil path-nya dan dipost. Jadi nanti akan aplikasinya seperti aplikasi lapor gitu. Jadi nanti ketika kita nginput data, nanti akan muncul notification data baru gitu. Nah itu ininya, chase-nya kayak gitu. Kalau untuk yang get sekarang apa namanya? Ada yang kurang paham atau pembahasannya terlalu cepat atau apa gitu? Ya sih, nanti perlu dicoba dulu sih. Ini tadi kan baru dicoba. Iya, coba dulu ya. Oke, ini nanti link ininya saya upload di GitHub. Kemudian nanti rekamannya saya masukin di YouTube juga. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silakan aja di grup atau mau di japri, nggak masalah. Kalau sekarang nggak ada pertanyaan, cukup ya. Kalau misalnya nggak ada, saya akan akhiri aja. Saya akhiri aja ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya ya Mas ya. Iya, nanti saya share. Videonya. Iya, saya share ya. Saya live ya.